Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Ajeng Ningrum, NIM 0308221004. Dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSMPD, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1 semester 2, Fakultas dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu tidak pengertian bahasa Indonesia itu apa? Saya jelasin ya. Bahasa Indonesia adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan suatu kepada orang lain. Bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi terhadap orang lain seperti masyarakat. Bisa kita lihat dari gambar tersebut nampak tulisan kredit, cash atau kredit. Nah, dari gambar tersebut tampak tidak ada yang salah dalam penulisannya. Akan tetapi, bila kita lihat lagi dengan saksama tanda garis miring yang diapit oleh dua kata itu, penulisannya memakai spasi. Seharusnya, baik kata yang mendahului tanda garis miring maupun kata yang belum tanda garis miring, kedua menggunakan spasi. Berikut usulan perbaikannya. Cash atau kredit. Di samping itu, kata kredit di atas seharusnya ditulis credit menggunakan huruf C, bukan menggunakan huruf K. Nah, yang merupakan suatu membentuk pasangan kata dari cash yang merupakan kata bahasa asing, karena penulisan kredit di atas adalah sebagai bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat kata spanduk tersebut yang kata rumah dijual. Pada penulisan spanduk tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kata di yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penggunaan kata di untuk kata dijual seharusnya digabungkan dengan kata di, harus melekat dengan morfem lain agar memiliki arti. Ketika kata di bergabung dengan morfem lain, maka akan membentuk kata kerja pasif. Kata jual di atas bukanlah keterangan tempat, melainkan kata kerja. Maka penulisan yang benar adalah rumah dijual. Dijualnya itu tidak spasi, tidak menggunakan spasi, melainkan digabungkan menjadi dijual. Itu kata menurut KBBI. Bisa kita lihat kata bis yang ada di gambar ini. Sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar, karena itu kata bis yang ada pada gambar tersebut adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu digunakan menjadi kata bus, bukan kata bis yang merupakan kata bakunya. Jadi kata bis itu tidak baku, yang baku itu adalah kata bus. Nah, contoh kata baku yang tidak benar seperti gambar disebut, yaitu kata apotik. Kata apotik yang dilingkari tersebut adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut itu ditulis dengan apotek yang merupakan kata bakunya. Perlu diingatkan kembali, kata apotek itu adalah apoteker dan bukan apotik atau apotiker. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotik yang benar adalah apoteker, bukan apotiker. Bisa kita lihat contoh gambar pelang yang ada di sudut kanan itu tertulis dengan kata praktek.
yang seharusnya merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek itu seharusnya ditulis dengan praktik, dan perlu diingatkan kembali, praktik itu disebutkan dengan kata praktikum dan bukan praktek yang disebutkan dalam kata praktekum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata praktik itu adalah praktikum, bukan praktek, yaitu praktekum, dan kata jam itu menunjukkan jangka waktu yang panjang. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat, sama halnya dengan tanda garis miring, tanda kurung pun bila mengapit suatu kata, menempatkan katanya tidak memakai spasi baik diawali sebelum kata maupun sesudah kata yang diapit. Dari gambar tersebut, jelas tanda yang mengapit kata siang-siang di atas itu tidak tepat. Sebaiknya tanda kurung itu tidak menggunakan spasi baik sebelum kata siang maupun sesudah kata siang yang diapitnya. Misalnya seperti yang di bawah plang ini contohnya, siang-siang. Seperti itulah contoh yang benar dalam penulisan tersebut.